Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Oke, alhamdulillah hari ini saya akan lanjutkan kembali ya tutorialnya. Jadi kemarin kita sudah mengkoneksikan combo box dengan tabel ya. Sekarang kita akan coba untuk mematikan seluruh objek ya. Oke. Kita matikan dulu ini silakan dibuka kembali formnya. Ini kita matikan dulu seluruh objeknya, kita matikan. Oke, sip ya, tekan shift, tahan, jangan dilepas tombol shiftnya. Kalau udah sorot semua baru kita lepaskan tombol shift, lalu kita atur disable nya ya, kita jadikan biru gelap ini, dan tulisan kita ganti warna kuning, enable nya kita jadikan F. Oke, kemudian yang berikutnya di lembar sini juga sama, tekan shift ya. Enable nya app, disable back color, disable for color, oke, lembar ketiga sama, tekan shift, tahan, jangan dilepas sebelum disorot semua. Disable back colornya kita atur biru gelap, disable for colornya kita atur ini. Oke, lalu enable nya kita F kan ya. Oke, nah sekarang yang grid ini kita isi read only ya, jadi read only nya T kita buat seperti itu. Jadi pada saat dijalankan ya tidak bisa orang ngetik langsung di read di sini ya, jadi read only saja, jadi dia hanya read only gitu gridnya. Oke. Lalu kemudian after row call change nya ya di grid ini menampilkan data ya, after row call change memanggil prosedur menampilkan data, di spom tampil data seperti itu, after row call change ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita mengisi apa namanya, teks mati, teks hidup ya. Jadi teks mati kita buat dulu, teks mati, teks matinya. Jadi teks mati ini berfungsi mematikan objek ya. Jadi kita buat saja di sini lokal dari halaman 1 dulu. Jadi dari lembar pertama ya, lembar pertama. Jadi kalau kita ingin mengetikkan, mengakses norek di lembar 1 ini berarti ngetiknya di form fix frame 1 fix 1 baru norek enable seperti itu ya, baru dikasih app seperti itu. Nah ini bisa saja kita dengan mengetikkan seperti ini ya, jadi kita akses melalui with this form fix frame 1 fix 1 seperti itu ya. 1 baru di sini kita tambah titik norek titik enable sama dengan F seperti itu ya. Nah, ini kita hapus seperti ini. Cuma hati-hati karena di sini tidak memberikan keterangan apa nama objeknya. Kalau ada salah ketik susah ya. Tapi kalau di sini kan kita bisa pilih. Misalnya kalau dari sini kan kita bisa titik misalkan nama. Nah, dia ngasih tahu namanya di sini ya. Tapi kalau pakai titik langsung di sini ya Anda tidak bisa mengetahui, yang jelas Anda harus patokannya ke sini. Jadi misalnya melihat langsung di sini, jadi kalau di sini kita isi titik nama misalnya enable app misalnya seperti itu ya.
seperti itu ya. Ini harus hafal dulu seperti itu. Nah, ini kita ganti variabel saja. Jadi kita kasih lokal LA misalnya, LA nya sama dengan T. Jadi di sini langsung berisi. Lalu kita ketik LA di sini ya. LA. Oke. Nah, langsung saja seperti itu ya buatnya. Jadi di sini untuk memudahkan langsung saja saya kodenya langsung sama ya. Sini langsung saya siapkan untuk mempersingkatnya. Ini ya. Jadi di sini lokal LA. Jadi with this form pick 1 ya kita sebut titik norek enable LA titik cmb norek mat titik nama dengan titik gelar tidak usah ya, karena nama dan gelar tidak akan kita hidupkan. Jadi agama, jenis kelamin, tanggal masuk, tanggal keluar. Sedangkan pada pick 2 nya tadi layan, tadi kelas, pros masuk ya, with and with ya. Pick 3 nya with and with seperti itu ya. Lalu gridnya ya, di grid itu kita enable kan. Jadi kalau yang lainnya mati dia hidup ya. Kalau yang lainnya hidup ini true, kalau yang lainnya true, pada saat posisi text boxnya hidup maka gridnya mati. Sebaliknya kalau text boxnya mati gridnya hidup seperti itu. Ini kita copy saja, kita letakkan di teks hidup ya. Tadi teks mati ya. Teks mati berarti F ya. Kalau mati ini berarti F. F ya. Nah, sekarang kalau dia hidup T, hidup berarti T. Maksudnya T sini. Nah, kita isi dengan T di atas sini. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, teks mati, teks hidupnya. Oke, kita close. Sekarang kita akan coba mengisi tombol tambah. Nah, tombol tambah ini pertama ya kita harus mendefinisikan dulu ya. Jadi tombol tambah itu kita harus mendefinisikan dulu variabel ya, untuk menyimpan dulu apa saja yang akan kita simpan itu ya. Jadi mungkin kita kasih nama variabel lokal p1 norek seperti itu ya. P1 norek itu halaman 1 maksudnya norek, kemudian p1 norek mat misalnya seperti itu. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Jadi P1 norek, P1 norek mat, P1 agama, P1 jenis kelamin, 3 MSK seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita mendefinisikan variabelnya P1 maksudnya halaman 1 underscore noreknya, norek mat, semuanya kita definisikan ini. Lalu with this form pick 1, P1 norek itu kita isi ya, tanda petik dulu. Tanda petik 1 ini agar tersimpan ya di norek. Jadi kalau misalnya nanti norek itu berisikan misalnya angka 1, 2, 3, maka petik 1 itu akan mengisi di depannya sini. Nah, jadi dia akan hasilnya seperti ini. Nah, karena akan disimpan di dalam database MySQL. Jadi kita kirimnya seperti itu. Jadi diapit dengan tanda petik ya. Ini maksudnya. Ini. Lalu kita lihat di sini norek mat dari cmb norek mat ya, value, karena ini kita ambil value kolomnya 1 tadi, maka yang berisikan di sini value nomor rek mat yang kita pilih ya. Agama juga sama, di sini agamanya karena agama itu kalau kita pilih hasilnya berupa angka, maka di sini fungsi str ini mengakibatkan angka itu akan dirubah menjadi karakter ya. Angka dirubah menjadi karakter. Jadi ini titik cmb, titik ini sambungan dari sini ya. Jadi seharusnya kita mengetikkan dispom titik backprep titik back1 titik cmb agama titik value. Tapi karena kita pakai with dispom, maka ini sambungan aja titik value, 1,0. 1 ini 1 digit ya, belakang desimalnya tidak ada seperti itu. Sama jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini kan pilihannya 1 atau 2, 1 laki-laki. Jadi jika 1 maka L yang kita simpan di dalam J kelamin ini. Jika 2 yang kita simpan P. Nah, ini ada 3 pilihan ya. Cuma yang kita simpan ada 2 pilihan ya. Tidak apa-apa lah, ini kita masukkan 1 atau 2 seperti itu ya. Lalu kita tutup dengan tanda petik di sini. Sehingga kalau misalnya nanti keluarnya itu hasilnya adalah L, maka L-nya akan dikasih tanda petik seperti ini. Nah,
seperti ini ya, gitu ya. Oke, saya kira ngerti ya. Lanjut untuk sama dengan kejadian yang tanggal MSK juga sama. Begitupun dengan halaman 2. Yang untuk halaman 2 sama. Halaman 2-nya kita definisikan dulu yang pertamanya. Yang pertama definisikan dulu, saya lihatkan saja, saya singkat saja ya. Ini yang ketiga. Jadi definisikan dulu P3 marital, P3 kardiak, P3 darah keluar, nanti isinya sama. Jadi tekniknya sama ya. Nah, kalau sudah, baru kita ini ada persiapan variabel ya. Baru kita menguji apakah tombolnya ini kita siapkan sebuah variabel ya, lokal cc, di mana cc ini untuk menyimpan caption dulu. This caption. Jadi this caption itu untuk menyimpan caption dari objek saat ini. Jadi, this di sini mewakili tambah ya. Jadi this caption berarti saya tambah ini ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita uji ya. Sekarang kita uji. Oke, nah ini kita buat ya. Jadi kita uji apakah caption saat ini itu tambah. Jadi kalau ditekan, kalau misalnya tambah, oh berarti caption saat ini adalah tambah. Kalau tambah, apa yang kita lakukan? Ubah dulu, tambah menjadi save, lalu edit menjadi batal, hapusnya menjadi F ya. Lalu kita panggil teks hidup, kita panggil dispom kosong. Nah, kosong ini untuk mengosongkan isi datanya yang belum kita buat ya, kosong. Lalu fokus akan pindah ke halaman 1. Jadi siapa tahu misalnya pada saat menekan tombol tambah yang aktif halaman 3 ya. Jadi saat dengan tombol kita pindahkan dulu fokus ke halaman 1, lalu kita pindahkan ke norek ya, norek set fokus, lalu kita kasih status editnya F. Kenapa F? Karena F kita menekan tombol tambah, berarti menambahkan data baru seperti itu. Lalu else, kalau bukan tambah maksudnya kita end if dulu ya. Lalu kita kasih isi kode di tengahnya ini kalau bukan. Oke, sekarang kalau misalnya bukan tambah, kita akan melakukan validasi dulu. Jadi di sini validasi ya. Validasi pada pick 1 dulu, validasi pada pick 1 ini. Jadi yang kita uji sini with jika empty norek ya, maksudnya ini jika noreknya kosong ya, maka maaf norek tidak boleh kosong. Jadi set fokusnya langsung ke halaman 1 di sini. Titik set fokus nyambung yang ini ya, nyambung titik set fokus berarti halaman 1 kita pindahkan ke halaman 1. Siapa tahu orang di posisi halaman 3 sekarang waktu dia nge-save ya. Lalu titik noreknya set fokus baru return 0 ya. Return 0 ini mengakibatkan baris di bawah jangan dibaca seperti itu ya. Nah, kalau ini berhasil dilewati artinya noreknya tidak ada masalah. Kita menguji yang kedua, masih di halaman 1 ya. Sama kalau halaman 2 juga validasinya tidak terpenuhi, pindahkan fokus ke halaman 1, titik set fokusnya kan nyambung dari pick 1 titik set fokus. Jadi pick 1 titik set fokus. Kalau ini pick 1 titik CMB norek match set fokus baru return 0. Jadi yang mana bermasalah itu di situ record dipindahkan seperti itu. Kemudian nama sama ya, tanggal masuk juga sama, validasi kita lakukan. Di sini tanggal keluarnya tidak ya, tidak kita validasi dengan tanggal operasi 1, tanggal operasi 2. Kalaupun diperlukan silakan dibuat saja validasinya. Pada halaman 2 yang kita validasi ya, sama di halaman 2 sini. Yang kita validasi if empty teks 1, ini maksudnya keterangan ini. Jika teks 1-nya kosong, maaf kode pelayanan tidak boleh kosong. Berarti di sini kan kalau ini kosong berarti ini kosong ya. Seperti itu ya. Sama teks 2-nya kita isi untuk provinsi. Lalu jadi cuman kode layan dengan KD provinsi yang kita uji. Kalau mau ditambahkan silakan ya. Kemudian di halaman 3 yang kita validasi adalah pertama adalah teks 1-nya sama ini. KD diak saja dengan teks 2 dokter ya. Dokter seperti itu. Nah, kalau validasinya semua terpenuhi artinya lewat, baru kita melakukan koneksi dulu. Kita persiapan untuk menyimpan data sekarang kan, karena kalau ini kan yang ditekan adalah tombol tambah. Sekarang berarti kalau dia tekan lagi berarti tombol save ya. Tombol save. Kalau bukan tambah berarti save kan? Ini kan jika tambah. Jika tambah berarti kalau bukan berarti ini save ya. Nah, sekarang persiapan menyimpan. Persiapan menyimpan tuh yang kita lakukan pertama adalah melakukan koneksi dulu.
Cara melakukan koneksi DSN MS Data. Nah, ini bukan MS Data ya, saya membuatnya DSN MS Data saja ya. Kita lihat di apa namanya di ODBC tadi. Kalau Anda membuat yang lain silakan disesuaikan. Di sini DNS MS Data saja yang saya buat tadi ya. Oke. Kalau connect-nya tidak berhasil, tetap kasih tahu pesannya. Kalau berhasil, kita siapkan query-nya. Jadi ciptakan sebuah variabel dengan CSQL yang akan menampung query. Jika not dispom edit, artinya ini menyimpan, menambah data baru, karena edit bernilai not itu artinya F ya. Di sini maka kita insert into PSN. Nah, sini yang sering terjadi kesalahan di sini. Anda harus hati-hati betul mengetik yang ada di sini. Jadi norek met urutannya harus pas ya. Urutannya harus pas. P1 pasangannya norek, kita kasih koma, harus pas ya. Ngetiknya harus pas seperti itu. Ya. Lalu kalau bukan nambah app ya berarti dispom editnya true. Kalau true berarti ngedit. Kalau ngedit perintahnya update PSN set. Apa yang perlu diedit? Yang diedit itu cuman apa namanya, nomor register tidak bisa diedit, nomor rekening tidak bisa diedit. Yang bisa diedit mulai dari agama seperti itu. Ya, mulai dari agama ini halaman 1, halaman 2. Jadi where-nya itu ya, where noreknya ya di sini. Jadi ini sama ya, tekniknya sama. Kenapa tidak pakai petik lagi? Karena petik sudah dipesan di atas tadi. Where norek. Nah, norek ini kan pakai petik ya, karena di sini kita mengacu kepada memanggil langsung dispomnya. Dispom pick prep 1 pick 1 norek, kecuali Anda mengetikkan P1 norek di sini ya. P1 norek seperti itu. Nah, ini mesti kita pakai petik. Tapi kalau P1 norek tidak usah pakai petik lagi ya. Ini. Oke, baru kemudian simpan data, kita ciptakan n hasil dulu, baru kita eksekusi. Berdasarkan CSQL-nya kita eksekusi, putuskan koneksinya, kita uji apakah n hasilnya lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil berarti ada kegagalan dalam melakukan eksekusi perintah query. Tampilkan pesan aja seperti ini, return 0 ya. Kalau dia berhasil berarti sekarang kita buka file baru, lalu kita buka SQL view, lalu select SQL view, lalu kita cari norek yang terbaru ya. Select norek, dispom ini kan belum berubah, ini pasti norek yang terbaru. Maka kalau ketemu ya, locate for ini perintah mencari ya. Dispom grade 1 refresh, tampilkan data, kemudian ubah kembali, save jadi tambah kalau berhasil, kembalikan lagi edit menjadi batal menjadi edit ya, CMD hapus menjadi true lagi, lalu panggil teks mati. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tombol edit ya. Kita masuk ke tombol edit. Sini kita klik edit saja, sama seperti menu-menu sebelumnya ya, tutorial seperti ini untuk tombol editnya ya, menunya. Oke, sini di pertama kita menyimpan dulu captionnya. This caption maksudnya caption dari objek ini. Jika captionnya edit, apa yang kita lakukan? Jadi kita uji dulu apakah SQL view itu berhasil dibuka. Kalau tidak berhasil, ngapain mengedit ya? Jadi maaf, data tidak berhasil dibuka. Sekarang kalau berhasil, kita lihat dulu ada nggak datanya tuh. Cirinya adalah kalau norek satunya kosong, berarti kan nggak ada data. Ngapain mau neken tombol edit kalau nggak ada data? Maaf, data norek tidak valid karena noreknya kosong. Tidak bisa diedit kalau noreknya kosong ya. Nah, kalau validasi ini berhasil, berikutnya pada saat menekan tombol edit, maka tambah menjadi save, edit menjadi batal, hapus kita matikan, kita panggil teks hidup. Lalu kita aktifkan ke pick 1 ya. Noreknya, kalau ini ngedit ya, noreknya kita matikan, lalu yang kita aktifkan CMB norek ya, CMB norek mat juga kita matikan di sini karena tidak boleh diedit ya. Lalu dispom edit sama dengan app ya, seperti itu. Berarti di sini otomatis yang aktif nantinya agama ya. Agama seperti itu, tapi tidak diarahkan ke sana ya. Kemudian sekarang kalau dia neken batal, jadi kalau bukan edit kan batal berarti. Kalau neken batal, ubah save menjadi tambah, balikan lagi save menjadi tambah, batal menjadi edit ya. Hapus kita aktifkan lagi, teks mati, kita matikan teksnya. Lalu dispom editnya kita kembalikan ke app. Ya, kalau tadi kan waktu dia neken tombol edit jadi T seperti itu. Nah, ini untuk edit. Ya. Berikutnya hapus. Oke, untuk tombol hapus.
Tombol hapus ya, pertama kita akan melihat dulu apakah sudah ada file yang terbuka atau belum. Kalau misalnya filenya belum terbuka, kita kasih pesan tidak ada tabel yang terbuka. Kemudian kalau sudah berhasil, kita cek dulu apakah norek kosong gitu. Kalau kosong ya tidak bisa dihapus, berarti tidak ada data gitu. Baru kita menampilkan, kalau sudah validasi itu kita menampilkan konfirmasi dulu ya, seperti ini. Tanya apakah Anda yakin record akan dihapus. Kalau menjawab 7 berarti no ya. Kemudian kalau dia menjawab 6 berarti yes, maka kita menciptakan dulu di sini variabelnya ya. Jadi kita ciptakan variabel, kemudian P1 norek, variabel P1 noreknya kita isi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengkoneksikan dulu ini lokal connect ya, and connect. Kalau gagal koneksi, tampilkan pesan. Kalau misalnya berhasil, kita jalankan query SQL yang kita ciptakan sebelumnya. Ini hasilnya kita tampung dalam variabel namanya hasil, putuskan koneksi, baru kita uji hasilnya. Kalau lebih kecil dari 0 berarti gagal. Kalau gagal seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau gagal tampilkan pesan, kalau berhasil kita tampilkan pesan juga. Lalu buka file, kemudian kita jalankan lagi SQL view untuk isi gridnya kita refresh, kemudian tampilkan data. Itu untuk hapusnya. Oke, selanjutnya kita mengisi ya variabel yang sudah kita bahas adalah buka file ya, buka file sudah. Kemudian untuk activate-nya ini, activate ini berpengaruh dari buka file ya. Jadi kita buka file dulu, kita buka file ini, 6 file kita buka, nanti dia mengirimkan status di this open file dimana buka file ini dijalankan dari menu load. Ulangi kembali menu load, kemudian kita siapkan juga unload-nya. Unload ini mengembalikan lagi menu sama menutup database. Kemudian waktu diaktifkan, pada saat diaktifkan dia akan menguji status yang ada di open file ya. Jika gagal maka berarti koneksinya gagal atau query gagal dilaksanakan. Sekarang kalau berhasil, maka kalau ini merupakan pertama kali form diaktifkan, itu disimpan dalam status L awal pertama kali diciptakan app ya, berarti ini benar ya. Jika not benar, memang not benar karena ini app nilainya, maka kita jalankan dulu SQL view untuk mengisi grid, lalu L awalnya kita setting menjadi true, dimana SQL view itu fungsi untuk mengisi grid seperti ini ya, sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian variabel kosong kita bisa membuatnya, hanya pick satu saja yang kita kosongkan, dimana cmb norek titik value 90, nama juga kita kosongkan, gelar ya kita kosongkan, tg msk kita isi dengan ini ya, tg keluar, tg oper kita kosongkan. Jadi hanya ini saja yang kita kosongkan. Kalau mau ditambahkan silakan ya. Selanjutnya di tampil data ya. Waktu tampil data ini agak repot ya. Jadi pertama kita harus mengaktifkan dulu tabel SQL view ya. Kemudian kita mengirimkan datanya ke masing-masing text box. Jadi pertama pick satu dulu, halaman 1. Norek value sama dengan SQL norek. Nah, karena CMB norek mat ini dia punya tabel sendiri. Kita SQL view 1 norek mat kita isi dulu combo boxnya, lalu kita aktifkan tabel TBL pasiennya. Kita cari ya, locate for norek mat SQL view 1 norek mat. Setelah kita cari baru kita aktifkan interactive chain-nya seperti itu. Kemudian select SQL view ya. Untuk yang kita kembalikan lagi SQL view-nya seperti ini tadi kan pasien diaktifkan, kita kembalikan lagi. Lalu CMB agama, ini kelamin sama, ini agama ini terdiri 1 2 3 ya. Jadi dari string kita jadikan lagi ke angka dengan fungsi vol ya. Vol termasuk juga jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini kita simpan angka ya, dari waktu menyimpan data kita rubah ya. Yang kemarin di awalnya kita simpan itu L atau P, tapi sekarang kita simpan 1 2 3 saja biar tidak repot ya. Jadi di sini nah, ini jenis kelamin ini langsung saja tidak pakai if lagi ya.
Jadi kita ambil hasilnya saja. Jadi kalau dia memilih 1 laki-laki, 2 perempuan seperti ini ya, maka langsung saja combo boxnya kita ambil, sehingga di database-nya tersimpan tuh 1 atau 2, sehingga di sini konfirmasi di convert saja ya file SQLview jkelamin, sehingga nanti berisikan jkelamin, berisikan angka 1 di sini. TGMSK biasa ya. Kemudian di pack 2 sama di sini. Kalau terkait dengan tabel ya, kita select dulu tabelnya, kita locate, cari dulu tabelnya, lalu baru aktifkan interactive change, kemudian kembalikan lagi SQLview nya. Sama untuk provinsinya juga sama, indexnya juga sama untuk provinsi. Lalu umur ya, lalu di page 3 juga sama. Untuk marital karena tidak ada tabel, langsung saja full, dikonvert saja dari angka menjadi dari string menjadi angka. Nah, kode diagnosa ini kan pakai tabel ya, sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan dari kode diagnosa, lalu kita select tabelnya, locate for, baru interactive change. Untuk SQLview 1 kita kembalikan lagi tabel aslinya ya. Lalu di sini mengisi pilihan semua berupa angka dalam bentuk karakter string, dirubah kembali menjadi angka untuk mengisi combo box ya. Lalu untuk dokter sama ya, select dokter dulu, locate for. Untuk tampil data, teks mati teks hidup sudah ya. Oke, saya kira cukup ya. Jadi coba kita tes running saja seperti ini. Jadi kalau kita tambah data baru, misalkan hasilnya seperti ini, misalnya data nomor 2 kita tambah, lalu di sini Susilawati ya, langsung, kemudian lembar 2 nya Pol THT dijadikan Polimata misalnya, Sumatera jadi Sumatera Utara misalnya, lalu dokternya dijadikan misalkan dokter Hakim ya. Dokter Hakim, penyakitnya adalah diare, kita simpan. Oke. Ya, sudah terkoneksi semua ya. Kalau diedit misalnya kita jadikan ini bukan diare, ternyata demam kuri. Save. Oke, maka dia berganti menjadi demam kuri. Oke ya. Nah, kalau kita hapus rekodnya, kita hapus misalkan kalau dokter misalnya rekodnya dihapus, push keterangan dulu, yes. Oke ya, berhasil ya. Oke ya, demikianlah proses membuat form resuma pasien yang bersumber dari buku pengolahan database dengan Microsoft Visual Studio yang ada di Google. Semoga bisa membantu. Jika ada pertanyaan, silakan memberikan komen di di bawah video ini. Kalau ingin melihat detail dari video ini, silakan ada di detailnya yang urutan-urutan dari video ini. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.